Aksi spionase Cina ketahuan. Jerman tangkap seorang agen mata-mata dinas rahasia Cina. Cina ketahuan melakukan aksi spionase atau mata-mata di Jerman. Seorang mata-mata yang diduga bertugas untuk dinas rahasia Cina ditangkap. Kantor kejaksaan mengkonfirmasi penangkapan dan mendakwa mata-mata Cina tersebut. Pria itu, yang diidentifikasi sebagai Klaus L., menurut aturan pelaporan Jerman adalah seorang ilmuwan politik dan telah bekerja di sebuah think tank sejak 2001, kata jaksa dalam sebuah pernyataan. Dia direkrut oleh Dinas Intelijen Cina selama perjalanan kuliah ke Shanghai pada 2010 dan telah memberikan informasi secara teratur untuk uang dan perjalanan ke Cina hingga November 2019. Demikian kata kantor itu. Tersangka yang akan muncul di hadapan pengadilan Munich pada hari Selasa telah mengumpulkan informasi melalui berbagai kontak politik tingkat tinggi yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun bekerja untuk think tank, katanya. Penyiar ARD mengatakan pria itu bekerja untuk Hans Seidel Foundation yang berbasis di Munich, sebuah wadah pemikir yang terkait dengan partai saudara Kanselir Angela Merkel di Bavaria, Christian Social Union atau CSU. Yayasan tidak segera berkomentar ketika dimintai tanggapan. Seorang perwira polisi New York City yang juga bertugas sebagai tentara cadangan Amerika Serikat ditangkap agen Biro Investigasi Federal atau FBI pada hari Senin. Dia dituduh bertindak sebagai agen mata-mata ilegal untuk pemerintah Cina. Bai Madaji Angwang, 33 tahun, ditangkap pada Senin 21 September 2020 waktu setempat di rumahnya di Long Island dan dijadwalkan dihadirkan di pengadilan di Brooklyn pada hari yang sama. Departemen Kehakiman AS mengkonfirmasi penangkapan tersebut ketika mengumumkan dakwaan. Pengaduan pidana yang diajukan di Pengadilan Federal Brooklyn menuduh Angwang bekerja sebagai agen untuk Republik Rakyat Cina atau RRC. Dia diam-diam diawasi oleh petugas dari konsulat Cina di New York. Pekerjaan Angwang adalah untuk menemukan sumber intelijen potensial dan mengidentifikasi potensi ancaman terhadap RRC di wilayah metropolitan New York. Demikian bunyi dokumen pengadilan. Dalam misinya, dia juga diharapkan memberi pejabat konsulat Cina akses ke pejabat senior NYPD atau Departemen Polisi New York melalui undangan ke acara resmi NYPD. Demikian lanjut dokumen tersebut. Ini adalah definisi ancaman orang dalam seperti yang diduga. Angwang beroperasi atas nama pemerintah asing, berbohong untuk mendapatkan izinnya, dan menggunakan posisinya sebagai perwira polisi NYPD untuk membantu upaya subversif dan ilegal pemerintah Cina untuk merekrut sumber intelijen. Demikian kata William Sweeney, asisten direktur yang bertanggung jawab atas kantor lapangan FBI di New York dalam sebuah pernyataan. Jaksa penuntut mengatakan Angwang, seorang warga kelahiran Cina yang dinaturalisasi menjadi warga negara AS, telah bertindak sebagai agen pemerintah negara Cina setidaknya sejak tahun 2014. Dia juga dituduh melakukan penipuan kawat dan membuat pernyataan palsu. Angwang, lanjut dokumen pengadilan, dituduh melaporkan kepada pejabat konsulat Cina tentang aktivitas warga Cina di wilayah New York City dan menilai sumber intelijen potensial dalam komunikasi lokal Tibet. Menurut pengaduan pidana, Angwang mengatakan kepada bosnya di dalam pemerintahan Cina bahwa dia ingin dipromosikan di NYPD sehingga dia dapat membantu Republik Rakyat Cina dan membawa kejayaan bagi Cina. Identitas pengacara yang mewakili Angwang belum diketahui. AS telah lama menuduh Cina melakukan spionase. Penangkapan serta dakwaan ini adalah yang terbaru dari serangkaian tuduhan serupa yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika. Orang lain yang didakwa termasuk mantan agen CIA dan seorang peneliti. Cina telah berulang kali berjanji untuk menghentikan kampanye spionase industrinya. Tapi Cina tidak pernah benar-benar menepati janjinya. Cina bahkan pernah mau mencuri teknologi dan rahasia dagang pesawat AS. Pada April 2018, seorang agen intelijen Cina bernama Xu Yanjun tiba di Belgia. Dia ada di sana untuk pertemuan rahasia dengan seorang insinyur GE yang dia yakini akan menjual teknologi rahasia pesawat milik GE Aviation kepadanya. Sebaliknya, Xu bertemu dengan tim polisi Belgia dan agen FBI, diborgol dan dikirim ke penjara Belgia. Penangkapannya dan penyelidikan selanjutnya mengungkap salah satu skema spionase industri paling berani yang pernah dilakukan oleh Cina. Seorang wakil direktur divisi di agen mata-mata Cina JSSC diduga salah satu pemimpin skema untuk mencuri informasi dari perusahaan AS dan internasional yang bekerja dengan Commercial Aircraft Corporation of China atau COMAC. Perusahaan Cina itu telah bermitra dengan perusahaan barat untuk merancang dan membangun jet berbadan sempit baru C919. Tapi dengan kemungkinan persetujuan COMAC, agen mata-mata Cina memutuskan untuk diam-diam mencuri teknologi masing-masing perusahaan barat.
Sebuah dakwaan yang diajukan di California pada 25 Oktober 2018 mendakwa 10 orang berkonspirasi untuk mencuri rahasia dagang kedirgantaraan dari 13 perusahaan barat, kebanyakan dari mereka berbasis di AS. Dakwaan itu juga mengungkapkan bahwa produsen kedirgantaraan Prancis, Safran, disusupi ketika karyawan di kantornya di Suzhou, China, memasukkan malware ke dalam jaringan komputer Safran. Malware ini memberi agen China akses ke file rahasia Safran. Menurut laporan terperinci oleh perusahaan keamanan cyber AS CrowdStrike, operasi spionase ini dijalankan oleh Divisi Keamanan Negara Jiangsu atau JSS di China. Mata-mata China merekrut insinyur di perusahaan mitra, baik melalui seruan terhadap patriotisme China yang salah tempat atau suap atau keduanya. Seorang agen China yang didakwa pada Oktober 2018 adalah seorang insinyur GE bernama Zhang Zhangui, Industry Week melaporkan. Zhang telah melakukan perjalanan ke China dan memberikan kuliah kepada sekelompok insinyur kedirgantaraan China. Pada pembicaraan tersebut dia diduga mengungkapkan informasi rahasia GE dengan pembayaran hanya 3.500 US dollar. Zhang telah mengatur pertemuan tersebut setelah memberitahu rekan kerja bahwa dia akan menghadiri pernikahan keluarga. Dia kemudian mengakui kepada FBI bahwa tidak ada pernikahan. Apa yang diperoleh Comac dari keseluruhan operasi spionasenya, bahkan dengan bantuan dari mitra baratnya. Comac telah mengalami kesulitan yang signifikan dalam mengembangkan C919 ke titik di mana ia dapat menandingi kinerja pesaing utama seperti Boeing dan Airbus. CrowdStrike percaya peretasan JSSD terhadap berbagai perusahaan kedirgantaraan barat memungkinkan Comac untuk memangkas beberapa tahun dan berpotensi miliaran dolar waktu pengembangannya. Kisah C919 menunjukkan perangkap perusahaan barat yang bermitra dengan perusahaan China. Industry Week menekankan, Beijing telah berulang kali berjanji untuk menghentikan kampanye spionase industrinya, tapi mereka tidak pernah benar-benar menepati janjinya. China berdiri sendiri di dunia dalam cara terlibat dalam spionase industri yang meluas melalui penggunaan sumber daya manusia, intrusi dini maya, dan pencurian langsung di banyak industri yang tak terhitung jumlahnya. Menurut perwakilan dagang AS Robert Lighthizer, pencurian IP China merugikan AS antara 225 miliar US dollar hingga 600 miliar US dollar setiap tahun. Senator Chuck Schumer atau DNY telah memberitahu Industry Week peretasan berulang-ulang China terhadap perusahaan AS mewakili kasus pencurian terbesar dalam sejarah dunia. Jika ada pencuri di lingkungan Anda tidak mencoba berbisnis lagi dengannya. Sampai China menunjukkan perubahan strategis mendasar dan kesediaan untuk hidup dengan aturan yang diterima secara global untuk kekayaan perusahaan dan intelektual. AS harus melanjutkan tarif yang dikenakan pada 2018 oleh pemerintah Trump. Sampai saat itu Amerika Serikat harus melakukan lebih sedikit bisnis dengan China, bukannya menambah. Demikian dilansir dari Industry Week.